Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram. Memahami lebih dalam kitab Bulughul Maram. Kali ini hadis ke-74. Zikrullah ta'ala fi jami'il halat. Ingat kepada Allah dalam semua keadaan. Wa an Aisyah radhiyallahu dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah ala kulli ahyani, di setiap keadaan beliau. Ya, jadi hidup beliau itu dipenuhi dengan zikrullah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim wa allaqahul Bukhari, dan Bukhari mentaklik, memberi catatan. Apa catatannya nggak ditulis ini. Yadhkurullah bitasbih, artinya beliau itu berzikir dengan tasbih, ya macam-macam ya. Ucapan subhanallah namanya tasbih. Tahlil, la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar. Tahmid, alhamdulillah, dan lain sebagainya. Ahyanihi artinya ala kulli halin min ahwal, di setiap keadaan. Ai halata kauni mutatahiran. Artinya di semua keadaan tuh baik beliau suci atau muhdatsan, atau beliau sedang berhadas, wa junuban junub, wa qa'iman berdiri, wa qa'idan duduk, wa muttaji'an dan berbaring, wa masyan dan berjalan. Selalu dipenuhi dengan zikir. Apa kandungan hadis ini? Jawazu zikrillah ta'ala bi anwa'i zikri. Boleh kita zikir kepada Allah dengan zikir yang bermacam-macam. Fi jami ahwalil insan, dalam semua keadaan. Ya, di antara zikir adalah qiraatul Quran. Ya, Quran itu sendiri zikir. Karena Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra. Kami telah menurunkan zikir. Ma'a tilawatil Quran lil junub. Tapi kalau sedang junub, sebaiknya kita ya tidak membacanya. Haram. Wal haidi, dan haid. Nah, ini menurut Imam Syafi'i ya. Tapi menurut imam-imam yang lain, membaca Quran untuk haid ini berbeda dengan junub. Tapi kalau menurut versi Imam Syafi'i, haid disetarakan dengan junub. Jadi junub itu jelas tidak boleh. Tapi haid ini boleh enggak? Ya. Nah, ini disamakan. Ya, jadi menurut beliau tidak boleh. Tapi menurut imam yang lain, tidak semuanya sama. Karena junub dan haid tidak berbeda. Kalau haid itu alamiah. Kalau junub tidak. Junub dalam waktu singkat bisa kita hilangkan. Ya, kita mandi selesai. Tapi haid kalau belum waktunya nggak bisa. Ya, artinya kalaulah seorang wanita itu haid setiap bulan seminggu, ya, atau seperempat dari bulannya, berarti seperempat usianya, ya, atau paling tidak 7/30
dari usianya dia tidak boleh baca Quran. Kan gitu kan? Berarti karena itu sebulan 7 hari. Nah, ini tidak terjadi kesepakatan. Ya, tidak sama gitu. Jadi yang jelas nggak boleh itu menyentuhnya, membacanya itu masih ada yang membolehkan. Kecuali tadi junub. Wa yajuzu lil junub wal haid ay yajri al-Qur'an ala qulubihima. Tapi meskipun begitu, ya, tadi itu disebut ila inkusida bi dzikru, kecuali kalau niatnya zikir, seperti bacaan Quran yang sudah menjadi zikir. Contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan Quran, ya, tapi doa kan isinya. Nah, kalau niatnya itu zikir meskipun lagi junub, ya, nah itu boleh dibaca, ya. Wa yajuzu lil junub wal haid ay yajriyal Qur'an ala qulubihima. Orang yang lagi junub dan haid boleh, ya, membaca Quran dalam hati. Dalam hati tidak terlarang, ya. Wa ayanzura fil mushaf, dan melihat mushaf, sekedar melihat saja, ya. Orang yang lagi junub dan orang haid sekedar melihat saja atau ngebatin, nah, itu boleh. Yang kedua, yakrahu dzikru fi halatil julus alal bauli. Dimakruhkan zikir saat kita duduk nongkrong buang air, makruh. Wal ghaidhi, dan buang air besar. Wa fi halatil jima, dan saat bersetubuh. Itu makruh. Wa yukrahul kalam ala qada'il hajat bi ayyi nau'in kana minal kalam. Dan dimakruhkan bicara terhadap orang yang sedang buang hajat, apapun omongannya, isi omongannya. Kama yukrahul kalam asna'a sama'i khutbatil Jumat. Sebagaimana makruh, ya, seseorang bicara di saat khatib sedang berkhutbah. Nah, kalau di sini ngomongnya makruh, pada haram, ya. Jadi barang siapa yang berkata kepada saudaranya, fala Jum'atalah, tidak ada Jumatnya. Jadi tidak boleh. Ansit, katanya, sekitar diam itu aja sudah tidak boleh. Tapi inilah terjadi perbedaan pendapat. Al-hijama wal wudu, berbekam dan wudu. Wa an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, annan nabiyya ihtajama wa shalla. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi pernah hijamah, pernah berbekam, dan beliau sholat, walam yatawadda, dan beliau tidak berwudu. Tapi bukan berarti nggak sholat tanpa wudu, bukan maksudnya. Artinya bekam itu tidak membatalkan wudu, artinya. Akhrajahu Daruqutni wa layyanahu. Diriwayatkan oleh Daruqutni, tapi Daruqutni menganggap hadis ini layyin, lemah. Ihtajama, yang disebut hijama, itu syakul jildi bil misrat wa masidam awil qayhi minhu. Wa hiya nau'un minat tadawi. Yang namanya hijama itu membedah kulit, ya, dengan alat serta menghisap darah atau nanah. Ini adalah satu di antara tadawi, ya, bentuk pengobatan ala Nabi. Wa shalla ay ba'da khuruji damil hijama, artinya beliau sholat setelah darah bekam itu keluar, artinya setelah berbekam. Walam yatawadda, tidak berwudu, artinya lam yu'idil wudu, tidak mengulangi wudu, bukan tidak punya wudu, ya. Jadi tadinya sebelum berbekam beliau punya wudu, dan setelah berwudu beliau berbekam, setelah berbekam sholat tanpa mengulangi wudunya. Ini memberikan pengertian wudunya tidak batal karena bekam. Walayyanahu, dan beliau Daruqutni ini melemahkan hadis ini, liwujudi syakhsin fi sanadi laisa bil qawi fal haditsu dhaifun, karena beliau
menganggap lemah hadis ini ada seseorang, nggak disebut siapa ini, dalam sanadnya yang menurut Daruqutni ini tidak kuat, sehingga hadis ini derajatnya dhaif. Kesimpulan hadis, al-hijama masyru'atun. Hijama, berbekam, itu adalah perbuatan yang masyru', ya, dibenarkan oleh syariat. Wasabitatun, dan sabitat, tercatat fi haditsil Bukhari wa Muslim, dalam hadis Bukhari dan Muslim. Syartata mihjam litadawi, dengan alat bekam, ya, untuk berobat. Al-hijama la tangqadil wudu. Hijama tidak menyebabkan batal wudu, la tungkidul wudu. Li fi'lin nabi fi ahadithi katsiratin an Ibnu Umar. Berdasarkan hadis-hadis yang banyak dari Ibnu Umar. Tapi kalau dari sisi hadis ini lemah. Tapi kelemahan hadis ini tidak berarti mewakili semuanya, ya. Karena hadis dari Rasulullah banyak, ya. Dari sisi ini lemah. Wa huwa qaulu aktsari sahabat wat tabi'in. Nah, inilah pendapat kebanyakan sahabat dan tabi'in, ya, bahwa hadis ini di hadis yang lain itu boleh dipakai. Wa Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu tufidu adama naqdil wudu wal hijamah. Jadi kesimpulannya adalah banyak dari sahabat dan tabi'in berpendapat bekam itu tidak membatalkan wudu. Yang ketiga, inna khurujad dam minal badan min ghairi sailaini laisa binaqidin. Keluarnya darah dari tubuh seseorang tapi bukan dari dua jalan, ya, dari dua pembuangan, ya, maksudnya kelamin dan dubur, ya. Ini tidak membatalkan wudu. Ya, bukan berbekam saja, apa saja. Keluarnya cairan bukan dari dua jalan, ya. Wa huwa qaulul Imam Malik, ini pendapat Imam Malik, wasyafi'i rahimahumallah. Semoga Allah merahmati keduanya. Wa jama'atu minas sahabat wat tabi'in, dan jamaah dari kalangan sahabat dan tabi'in. Li'anal asla adamun naqti, karena pada dasarnya tidak ada yang membatalkan. Hatta yaquma ma yarfa'al asla, sampai ada dalil yang boleh mengangkat asal. Tapi itu ada satu pendapat, jadi semua bentuk, ya, cairan atau benda padat atau gas yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudhu. Coba saat ada salah satu buku yang saya baca, kalau keluar angin dari kelamin perempuan tidak membatalkan. Padahal kan judulnya kan keluar, itu kan. Nah, semua yang keluar, benda padat, benda cair maupun gas yang keluar dari dua pelepasan, batal wudhunya. Tapi itu ada satu buku yang saya baca, tidak ada dalilnya yang membatalkan, yang tidak membatalkan kalau keluar angin dari kelamin perempuan, karena itu termasuk jarang, katanya jarang. Ya, jadi kita kan laki-laki tidak mungkin, kan, kalau perempuan itu mungkin. Walam yakum dalilun ala dzalik. Nah, walamma rawahu Ahmad wa Turmudzi wa sahahu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Turmudzi, dan disahihkan. Wa Tabrani biqaulihi, dan Tabrani juga meriwayatkan la wudu'a, tidak ada wudu illa min sautin aw rihin, kecuali, ya, yang bersumber dari angin atau suara. Jadi tidak ada wudu kecuali dari suara dan angin. Aw bilaftin la wudu'a illa min rihin aw sama'in, atau tidak ada wudu kecuali dari angin atau dari suara. Qalat ta'ifatun yajibul wudu minal hijabah. Sebagian umat Islam berpendapat, ya, wajib wudu untuk orang yang berbekam, habis berbekam. Wa khurujam minad badan, dan keluarnya darah dari badan. Ya, menurut sebagian, nah ini, tapi lemah ini.
Wa huwa qaulus Tsauri, yaitu pendapat Ats-Tsauri, wa mazhab Abi Hanifah, dan mazhab Abu Hanifah, wa Ahmad, dan Imam Ahmad juga sama. Wal Auza'i wa Ishaq, dan Auza'i dan Ishaq. Ya, ini jadi kalau kita pelajari satu-satunya ini bukunya sangat banyak ya. Imam Ahmad tuh hadisnya banyak sekali. Ya, kemudian Imam Tsauri, Imam Auza'i, Imam Ishaq. Ya, jadi singkatnya dalam masalah berbekam, ya, orang yang sudah punya wudhu lalu berbekam, hukumnya gimana? Kebanyakan ulama mengatakan tidak batal. Tapi ada yang mengatakan batal, gitu kan? Kalau kita mau mengambil sikap menengah, ya wudhu lagi aja, gitu kan? Kalau kita mau mengambil sikap menengah. Tapi kalau kita bertahan pada pendapat tadi yang sah, ya, yang sahih, maka hukumnya tidak batal. Al-wudu'u wan naum, wudu dan tidur. Apakah tidur membatalkan wudu? Nah, ini hadisnya sebagai berikut. Wa an Muawiyah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, al-ainu mata wika usaha. Ya, itu adalah ikatan dari kelalaian. Maksudnya mata ikatan dari kelalaian. Maksudnya kelalaian dubur. Dubur ini kan pengunci supaya gas nggak keluar, kan? Itu kan? Tapi talinya ada di mata. Faidza namatil ainani, maka jika tidur kedua mata, istatlaqal wika'u, maka akan terbuka ikatannya. Ya, jadi dubur itu kan bisa menutup ya, otomatis itu, tergantung yang punya kan. Nah, dia akan tidak terkendali kalau matanya ini tidur. Jadi ikatannya, talinya ada di mata. Hadis dirawikan oleh Ahmad wa Tabrani wa zada, dan ada tambahan dalam Tabrani, wa man nama falyatawadda, barang siapa tidur hendaklah dia berwudu. Wa hadhi ziyada fi hadzal hadis inda Abi Dawud min hadisi Alin. Tambahan waman nama, barang siapa yang tidur maka hendaklah berwudu, dalam hadis Abu Dawud dikatakan bukan dari Muawiyah tapi dari Ali. Ya. Namun dalam hadis Ali tidak ada kata-kata istatlaqa wika'u, maka akan terbuka talinya. Wa fi kilal isnadaini dha'fun, dalam kedua sanad tadi itu dhaif. Wa fi Wali Abi Dawud aidan an Ibnu Abbas marfu'an. Tapi Abu Dawud mencatat hadis dari Ibnu Abbas secara marfu. Ya, terkonfirmasi. Innamal wudu ala man nama muttaji'an. Sesungguhnya wudu hanyalah wajib bagi mereka yang tidur secara berbaring. Kalau berbaring itu sudah tidak terkendali. Jadi tidurnya ada syaratnya, harus dalam keadaan duduk. Nah, nanti ada syarat lagi, duduk juga yang dilakukan oleh orang yang nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk. Ada lagi begitu ya. Wa fi isnadihi dha'fun aidan. Begitu juga isnadnya dhaif. Kesimpulan, al-ainu kinayatun 'anil yaqdzah. Yang dimaksud mata dalam hadis ini adalah kinayah, makna kiasan dari kesadaran. Ya, ketika merem gitu tuh, kesadaran kita hilang sehingga kita nggak tahu lagi apa angin keluar apa enggak gitu maksudnya. Ya nggak bisa ngontrol. Jadi maksudnya dalam hadis ini menyatakan mata ini adalah talinya gitu. Seperti karung ya, yang pinggir-pinggirnya ada tali itu ya. Ikatannya itu mata. Kalau matanya itu tidak sadar, maka ikatannya longgar sehingga karung itu menguap gitu. Itu singkatnya. Ya. Al-wika al-khait. Nah, yang disebut wika di sini adalah ikatan alladzi tasyuddu bisirah, yang menjadi pengikat pundi-pundi ya, seperti karung itu kan, ada pinggir-pinggirnya itu.
Kesimpulan hadis, an-naumu sababul hadas. Tidur menjadi salah satu sebab hadas. Wa yuzil wudu lil mutawaddi, dan menghilangkan status wudu bagi orang yang berwudu. Li'annahu madhinnatun khurujul hadas, karena tidur itu menjadi target sangkaan, ya, target sangkaan keluarnya hadas. Yaitu karena tidur itu bukan karena tidurnya, ya, tapi karena duburnya itu tidak akan terjaga saat seseorang kehilangan kesadaran, gitu. Singkatnya, dia akan terbuka, ya. Fauqima maqamal hadis, fauqima maqamal hadas, maka didudukan di tempat hadas. Nah, kalau Rasulullah itu kan katanya tidurnya tidur ayam. Ya, kalau Rasulullah, memang mataku tertidur, tapi hatiku tidak. Kalau kita kan dua-duanya. Ya, kadang-kadang matanya nggak tidur, hatinya juga tidur kita. Terbalik. Kalau Rasulullah nggak, matanya tidur, hatinya nggak tidur gitu. Itu ya. Jadi walaupun Rasulullah tidur, ya kalau dilihat dari statement beliau berarti nggak akan terbuka. Ya, kesadarannya tetap normal, tidak seperti kita ya. Yang kedua, yajibul wudu ba'da naum lis salat wa ghairiha. Wajib wudu setelah tidur bagi untuk salat dan lain sebagainya. Yang perlu wudu ya. Yuqasu ala man sabaq kullu ma yu'athir al insan min zawalil aqli bil junun. Wudu ini bisa dikiaskan semua yang terjadi pada manusia ketika hilang kesadaran. Contohnya pingsan. Ya, orang lagi melek, jatuh, pingsan dia. Apakah setelah bangun batal wudunya? Ya, jawabannya batal. Dari mana batalnya? Karena tadi kehilangan kesadaran. Wal igma, serta gila ya, dan tadi pingsan. Wasakar bil khamr, begitu juga mabok ya karena minuman keras, atau nabid. Nabid itu dari anggur. Awil banji, awid dawa al mu'athir al wa'i. Begitu juga mengkonsumsi obat yang menyebabkan kehilangan kesadaran, maka wudunya batal. Jadi itu persoalannya ya. Ketika kita tidak sadar, maka kita tidak bisa mengendalikan tubuh kita, singkatnya itu. Sehingga angin keluar kita nggak ngerti, gitu. Ya, nggak sadar ya. Itu penyebabnya. Jadi bukan karena tidurnya itu, tapi karena itu tidak terkontrolnya anggota tubuh kita. Yang keempat, yakhtalifun naum anil ahdas allati tungkidul wudu li ainiha. Ulama berbeda pendapat tentang bentuk tidur, gaya tidur yang menyebabkan orang wudunya batal. Wan naumu yang kuduhu li anqad yashabahu khurujul kharij. Yang disepakati adalah tidur yang menyebabkan ya dia tidak bisa mengontrol gas yang keluar. Itu tadi. Wa yusabul wudu bina naumu tamakkinan. Karena itu ya dianjurkan kalau kita ragu ya, istilahnya itu menjadi buruk sangka lah, sehingga kita berprasangka wah batal enggak ini, daripada begitu ya ada wudu aja. Khurujan mina khilaf, dalam rangka keluar dari khilaf. Wah, ada yang membatalkan, ada yang enggak. Udahlah, kalau saya wudu udah beres tuh. Ya. Wala yu'athir nu'as al wudu, tetapi ngantuk tidak membatalkan wudu. Tadi itu bukan masalah ngantuk dan tidurnya tadi itu, ya, karena kita tidak bisa mengontrol keluarnya gas. Itu persoalan. Jadi ngantuk seperti apa yang tidak membatalkan wudu? Kira-kira kita masih dengar suara, walaupun detailnya kita nggak tahu. Jadi orang ngobrol kita masih dengar suara. Itu berarti kita ngantuk. Ya, menurut yang dikemukakan oleh ulama. Kondisi seperti apa kita ngantuk? Sebab sahabat itu diceritakan kemarin ya, setelah tiba waktu salat Isya, mereka dari maghrib nggak pulang. Waktunya Isya udah qad qamatis shalah. Rasulullah mendapat kedatangan tamu, menerima kedatangan tamu.
Ya, tamunya mungkin dari jauh atau tamu yang perlu beliau respon ya, sehingga sholat berjemaah ditunda ya sampai waktu tidur katanya. Ya mungkin kita biasa 7:30 mungkin sampai jam 9 karena beliau merespon tamu tadi. Nah, sahabat itu yang nggak terlibat dalam percakapan sampai ngentul-ngentul begitu. Ya, ketika qomat dikumandangkan, mereka pun sholat tidak berwudu lagi. Ya, ini para sahabat begitu ya. Ini membuktikan bahwa ngantuk tidak menyebabkan batal. Nah, itu tadi, jangan sampai tidur ya. Ngantuk kan belum tidur kan. Qala Ahmad rahimahullah. Kalau untuk kita sih mungkin ya nggak begitu repot ya. Udah, kalau ngantuk wudu lagi aja biar seger gitu kan. Iya, kalau di sini iya. Tapi kalau di Masjidil Haram, wah urusannya berabe soalnya jauh gitu. Kalau untuk kita di sini ya deket ini sih, keluar sebentar. Dengan berwudu kita lebih segar. Iya sih begitu. Tapi kalau di Masjidil Haram jauh. Nah ini ya, jadi kita perlu tahu juga. Jadi dikondisikanlah. Ya kalau tidak sulit ya udah wudu lagi aja toh sunnah kan. Qala Ahmad rahimahullah, haditsu Ali asbatu min hadis Muawiyah. Hadis Ali itu lebih subut daripada hadis Muawiyah. Wa Hasan al-Mundhiri wan Nawawi wa Ibnu Salah rahimahumullah hadis Ali. Ya. Jadi hadis Ali ini lebih kuat daripada hadis Muawiyah ya. Dan Al-Mundhiri serta Imam Nawawi, Ibnu Salah menghasankan hadis itu. Rahimahumullah. Ya, hadis Ali walidzalika istambatal fuqaha minhu. Karena itu ahli fikih beristimbat menggunakan hadis Ali. Itu tadi ya. Nah, jadi tidak membatalkan wudu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah ya'ti. Kali ini adalah wudu menghadapi keraguan. Ya, jadi wudu, setelah wudu ragu ini, batal apa enggak saya? Atau lupa, batal enggak ya? Gitu kan? Rasulullah bersabda, ya'ti ahadakumus syaitanu fi salatih. Setan akan datang kepada salah seorang di antara kalian saat sholat. Katanya setan ini suka menggoda dalam sholat ya. Sedang sholat. Fayanfukhu fi maq'adatihi. Salah satu godaan setan itu suka meniup dubur. Fayakhayyalu ilaihi annahu ahdath. Sehingga dia menghayal, berilusi seakan-akan batal wudunya. Ya, jadi suka niupin dubur si setan ini. Orang lagi sholat itu ditiup dubur. Sehingga batal kan? Set gitu. Ya. Walam yuhdits, padahal tidak berhadas. Fa idza wajada dzalika, maka jika kita menemui pengalaman seperti itu, fala yansarif, jangan pergi. Ya, jangan meninggalkan salat hatta yasma'u sautan, sampai dia mendengar suara, au yajida rihan, atau mencium bau. Nah, kalau orangnya sudah uzur ya susah. Ya. Wah, udah pendengarannya kurang, walaupun ada suara nggak kedengaran. Begitu juga penciumannya juga sudah kurang. Begitu ada bau, dia juga nggak kebauan. Nah, untuk orang begitu kan memang sudah mendapat keringanan. Itu artinya sudah umuran. Ya. Untuk orang yang berumur memang sudah taklifnya sudah berkurang. Kalau dia ragu, tadi saya makan apa enggak dalam bulan Ramadan, ya dianggap aja nggak makan. Apa kesimpulan hadis ini? Sabaqa hadzal hadis wa riwayati hadisun akhar. Hadis ini sebenarnya sudah didahului hadis 67 katanya, ya, yaitu tayaqqunul wudu wa syakka fil hadath. Yakin berwudu, ragu berhadas. Wa habbadzal jam'u bainahuma, dan sebaiknya dijamakkan, dikompromikan ya. Kalau bisa dikompromikan, li'anal ahkam wahidatun fil baqa 'alal yakin fit taharah.
Karena hukumnya sepanjang kita tadinya berwudu dan kita yakin, maka itulah yang menjadi ketetapan. Ya, jadi kalau kita mikir-mikir pada sholat maghrib itu, batal nggak wudu saya? Gitu kan? Lalu kita ingat yang terakhir, batal apa enggak? Yang terakhir. Wah, saya kan habis sholat tuh enggak batal. Ya sudah, anggap aja enggak batal. Tuh, karena tadinya berwudu. Ya, jadi yang terakhir itu apa? Wa adamu tibari syak, dan jangan meladeni keraguan. Sebab kalau keraguan itu diperturutkan, nanti bisa-bisa waktu sholat itu habis. Ya, jadi ada orang yang selalu ragu. Ketika dia sholat, dia ragu, wudu lagi. Sholat lagi, ragu lagi, wudu lagi. Wah, sampai habis waktu. Nah, ini adalah godaan setan. Yang kedua, al-ahadits dalatun ala hirsis syaitan ala ifsadi ibadati bini Adam, khususan as-salawat. Hadis ini menunjukkan betapa setan itu sangat bersemangat untuk menggoda manusia. Ya, di antaranya merusak ibadatnya. Ya, dengan cara tadi. Ya. Wa ma yata'allaqu biha, dan hal-hal yang berkaitan dengan ibadat, supaya ibadatnya tidak diterima Allah. Wa annau la ya'tihim ghaliban illa mim babi tashkik taratan bil qauli. Karena setan tidak datang kepada manusia umumnya kecuali dalam bentuk membuat keraguan. Jadi menanamkan keraguan. Wa taratan bil fi'li, kadangkala dengan ucapan, kadangkala dengan tindakan. Wa min huna nuhadzir ahlal waswas fit taharat. Karena itu kita harus berhati-hati, jangan sampai menjadi orang yang selalu was-was. Jadi nggak punya pendirian, apa-apa was-was. Ya. Mimtithali qauli syaitan, dalam memperturutkan bujukan setan. Ya, jadi ada apa? Keinginan setan kita turutin dulu. Kita turutin terus. Yang ketiga, al-hadis yadullu ala naqdil wudu bi khuruji syai'in minas sabilaini. Hadis ini juga menunjukkan wudu batal kalau keluar sesuatu dari kedua jalan. Ya. Bisauti waraihati, baik dalam bentuk suara, ya, atau dalam bentuk bau, wa ghairihima, dan lain sebagainya. Jadi apakah itu cair, apa itu gas, atau benda padat yang keluar dari dua jalan, itu membatalkan wudu, singkatnya. Sekarang qadaul hajat, membuang hajat. Dukhulil khala wa wad'ul khatam, masuk ke toilet serta melepas cincin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah idza dakhala khala, jika beliau masuk ke jamban, wada'a khatamahu, beliau melepas khatamnya, melepas cincinnya. Karena cincin kita berbeda dengan cincin Rasulullah. Kalau cincin Rasulullah itu ada tulisan Muhammad Rasulullah. Kan ada Allahnya tuh, ya. Kalau cincin kita nggak ada masalah. Jadi yang dimaksudkan cincin yang dilepas ini adalah yang ada tulisannya, tulisan Allah. Hadis dirawikan oleh 4 imam, wa huwa ma'lul. Hadis ini lemah. Apa kesimpulan hadis? Ya juzu lubsul khatam min fiddah lirijal. Boleh kita mengenakan cincin yang terbuat dari perak. Li'annan nabiyya kana khatamuhu min fiddah. Karena khatamnya Rasulullah, cincin Rasulullah terbuat dari perak. Wa nukisha, dan ada tulisan Muhammad Rasulullah. Itu ya, itu yang menyebabkan Rasulullah melepasnya. Tapi kalau cincin kita nggak ada tulisan, nggak masalah. Sumasara inda Abi Bakrin radhiyallahu an, kemudian itu dipakai oleh Abu Bakar. Setelah Rasulullah wafat, dipakai oleh Abu Bakar.
Summa inda Umar, kemudian Umar juga memakainya. Summa inda Utsman radhiyallahu an, kemudian Utsman hatta saqata fi zamani fi bi'ri Rumah. Pada zaman Utsman pernah dilepas dan terjatuh ke sumur. Sampai sekarang nggak ketemu. Dicari. Sumurnya masih ada. Idza kana khatam mangkusan bismin min asma'illah au bidzikrin. Apabila cincin kita itu ada ukiran ya, nama atau tulisan nama Allah, ya, asma Allah atau zikir, fayajibu nas'uhu, maka wajib dilepas. Qabla dukhulil khala, sebelum masuk ke WC. Tapi kalau kita tamu mah susah. Ya, seperti di mall, mau ditaruh di kantong ya tetap aja ke bawah kan. Jadi gak ada guna. Kalau kita dihadapkan pada kondisi seperti itu, tetap dipakai. Ya, tetap dipakai. Sama dengan handphone kan, di dalamnya ada aplikasi Quran. Kalau kita masuk ke mall bagaimana? Nah, mau ke toilet, ya tetap dibawa. Yang penting jendelanya ditutup. Yang ada tulisan Allahnya itu. Maka usahakan latar belakangnya ya, temanya itu jangan ada tulisan Allah, supaya ditutup hilang gitu. Begitu juga backsoundnya ya, itu juga jangan sampai ada zikrullah. Nah, nanti kalau kita lagi buang air dia bunyi kan, atau kita silent ya kan. Nah, berbagai cara lah untuk menghormati simbol-simbol Islam ya. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Ta'ziman ya, lismillahi azza wajal, karena menghormati, memuliakan nama Allah. Wa man'an min wusulin najasat ila kitabah, dan juga mencegah jangan sampai najis ya mencemari tulisan itu. Wa yadkhulu fihi kullu ma kana fihi ismullah taala. Masuk dalam larangan ini adalah semua benda yang ada nama Allah. Ya, maka usahakan kita jangan ada nama-nama Allah yang menempel di badan kita, ya. Yang suka ada itu di peci, ada tulisan nama. Nah, sebaiknya jangan. Nanti kita sulit sendiri lagi kagol-kagol, ya kan? Serba salah gitu, ditaruh hilang, dibawa haram gitu kan. Nah, usahakan jangan pakai simbol-simbol itu. Berbentuk apa saja. Bentuknya itu atau Quran ya, ayat-ayat Quran yang tercantum dan zikir-zikir. Nah, di situ ada nama Allah disebut ya, litab'idi ma fihi zikrullah, untuk menjauhkan nama Allah inda qadail hajat, saat buang hajat. Walisyanati ma fi zikrullah anil mahallatil mustaqbasat, serta menjaga semua ya, benda yang ada zikrullah disebut nama Allah dari yang kotor-kotor. Yang ketiga, man arada dukhula baitil khala fayustahabu lahu an alla yahmila ma'ahu syai'an min dzikrin min Qur'an wa ghairihi minal kutub wal awraq wad darahim. Barang siapa yang ingin masuk ke baitul khala ya, ke WC, toilet, maka dianjurkan jangan membawa apapun yang ada tulisan Quran dan zikir, yaitu bentuk kitab atau lembaran-lembaran ya, atau dirham yang di dalamnya ada ayat Quran. Tatadamanu dzalik ta'ziman lahu, dalam rangka menghormati ya. Ini simbol-simbol Islam. Adabul khala, adabud dukhulil khala. Adab masuk ke WC. Wa anhu, dan diriwayatkan juga dari Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah idza dakhala khala, jika beliau masuk ke toilet, beliau bersabda, berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari khubus dan khaba'ith. Khubus ini pejantan, khaba'ith betina. Gak tahu nih apa
setan jantan dan setan betina, apa bagaimana? Ya. Ini pokoknya ini doa. Ya. Dikeluarkan oleh imam yang 5. Apa kandungan hadis ini? Qala Ibnul Arabi rahimahullah. Ibnul Arabi berkata, al-khabath fi kalamil Arab al-makruh. Yang disebut khabath dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang kita tidak mau. Ya. Sesuatu yang kita benci itu khabath. Fa in kana minal kalam, kalau berbentuk kalam itu namanya syatmu, memaki. Ya, jadi khabath ini sesuatu yang buruk. Kalau berbentuk kalam ucapan itu namanya memaki. Wa in kana minal milal fahuwa kufru. Kalau dalam bentuk agama yang buruk itu adalah kekafiran. Itu masuk kata khabath. Wa in kana minat ta'am, kalau berbentuk makanan fahuwal haram. Namanya haram. Wa in kana minas syarab fahuwa dar. Kalau minuman namanya dar, sesuatu yang membuat madarat. Yang kedua, yustahabu ayyakula syakhsu hadza du'a. Dianjurkan, disukai seseorang membaca doa ini. Wala farqa bainal bunyani was sahra. Tidak ada beda ya antara bangunan maupun outdoor. Singkatnya kalau kita mau buang hajat, dianjurkan membaca doa ini ya. Apakah tempatnya itu berbentuk bangunan seperti WC ya, atau di tempat terbuka, tetap saja sunnah membaca doa. Yang ketiga, yustahabu idza kharaja minal khala ayyaqul. Dianjurkan ketika seseorang keluar dari toilet untuk berdoa ghufranaka. Ghufranaka. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Ghufranaka, ampunanmu. Aku mohon ampunanmu. Katanya ditulis di situ ya, ada hikmahnya itu. Apa hikmahnya? Seseorang keluar dari toilet kok minta pengampunan. Kesalahannya di mana? Salah apa gitu ya? Seseorang yang keluar dari toilet kok doanya ghufranaka. Mohon ampunanmu. Apa salahnya di mana? Gitu kan? Nah, kata ulama, kita bersalah karena kita belum cukup ibadah kepada Allah. Sehingga makanan yang masuk ke dalam perut sampai keluar ke pembuangan, itu kan proses cukup lama. Apa yang kita sudah lakukan? Ya, untuk mensyukuri nikmat itu. Enggak menyebabkan sakit. Makanan kalau bisa keluar lagi, limbahnya itu kan berarti kita sehat. Ya, sebab kalau nggak keluar kan sakit kan. Nah, dari mulai masuk sampai keluar lagi menjadi limbah, apa yang kita sudah lakukan untuk mensyukuri nikmat itu? Nah, sehingga kita merasa serba kekurangan. Maka kita mohon ampunan pada Allah. Ampuni kami. Ya. Walamma rawat Aisyah, dan apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, ma kharaja Rasulullah minal ghaid illa qala kufranaka. Tidak pernah Rasulullah keluar dari WC kecuali beliau mengatakan gufranak. Nah, itu paling gampang itu kan, enggak panjang, gufranaka. Wa gufranaka mansubun bi taqdir as'aluka. Arti gofronaka itu adalah aku mohon ampunanmu. Atau ampunilah aku. Al-istinja bilma. Sekarang istinja menggunakan air. Wa anhu, dan dari Anas. Kenapa ini selalu yang sifatnya privacy, ya, sifatnya pribadi, ini dari Anas. Karena Anas ini masih kanak-kanak. Ya, beliau menemani Rasulullah. Jadi kegiatan Rasulullah, ya, jadi Anas ini anak sambung istilahnya. Kalau bahasa kita anak tiri. Ya. Karena Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Anak ini Anas. Lalu Ummu Salamah pernah minta pada Rasulullah, ya Rasulullah, jangan anak orang aja, anak orang lain yang kau doakan. Nih,
Anak kecil ini tolong doakan. Nah, itu didoakan 3 hal oleh Rasulullah. Semoga banyak hartanya, banyak umurnya, kan? Banyak keturunannya. Dan 3-tiganya terkabul. Anas diriwayatkan itu berumur lebih dari 100 tahun. Anas di kotanya termasuk orang yang paling kaya. Anas punya anak lebih dari 100. Sampai-sampai dia mengatakan waktu terjadi ta'un. Ta'un itu kolera kali ya. Seperti kita nih, COVID. Itu lebih dari 40 dia bilang. Lebih dari 40 anak saya mati karena ta'un. Bayangin itu. Yang meninggalnya aja 40 waktu kejadian ta'un. Jadi ta'un ini berbeda dengan COVID, lebih ganas. Ya, karena orang bisa ngegelepak mati. Itu banyak yang kelepek-kelepek mati. Kalau kita kan masih ada durasinya kan. Nah, itu sampai kolera lah dulu singkatnya. Ya, jadi itu semua doa Rasulullah yang diperuntukkan Anas bin Malik terkabul. Dan beliau sangat sangat kuat hafalannya. Nah, sampai ulama sekarang yang namanya Mubarakfuri itu punya sanad sampai Anas. Jadi banyak sekarang nih hadis-hadis berujung pada Anas bin Malik. Saya dari A dari B, B dari C. Di ujungnya itu nanti dari Anas bin Malik. Karena Rasulullah yadkhulul khala. Rasulullah suatu saat masuk ke jamban. Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'i wa anaza. Aku bersama temanku, ya, masih kanak-kanak juga, itu membawakan ember, ya, tempat air, dan membawakan tongkatnya. Ya, beliau punya tongkat itu katanya, ujungnya lancip. Rasulullah punya tongkatnya ujungnya lancip. Ya, mungkin untuk banyak keperluan ya, untuk menjaga keselamatan beliau. Boleh jadi kan ada binatang berbisa, itu kan, jadi ujungnya lancip kan. Nah, lalu fayastanji, lalu beliau beristinja bil ma'i dengan air. Ya, jadi ini kesaksian dari Anas. Muttafaqun alaih. Apa kandungan hadis ini? Kata di sini al-anzu asatawila. Idawa, yang namanya idah itu wadah yang kecil yang terbuat dari kulit, wadah kulit yang kecil, ya mungkin sebesar gayung kali ya. Lalu anaza itu adalah tongkat yang panjang, ya di ujungnya itu lancip. Nah, ini lebih pendek, tapi lebih pendek daripada panah. Panah kan tahu sendiri kan? Panjang kan, ketika dibentangkan itu kan dari ujung ke ujung panjang, mungkin semeter lebih ya, panah ya, kan panah itu. Nah ini lebih pendek dari panah, atau disebut tombak kecil ya, rumhun qasir. Kesimpulan, istibabut taba'ud ilal khala. Ketika kita buang air, dianjurkan kita menjauhi kerumunan orang. Ya, jangan di tengah-tengah kerumunan. Liqadail hajat, untuk buang hajat. Jadi maksudnya tempat yang sepi. Jadi jamban ini dalam bahasa Arab baitul khala. Bait artinya rumah, khala itu sepi, tempat yang sepi. Yang kira-kira orang tidak akan terganggu, gitu kan. Wal istithar an ayunin nazirin, serta kita berusaha menutupi diri, jangan sampai kelihatan lagi nongkrong itu. Yang kedua, nah, anjuran-anjuran seperti ini, saudara, mungkin bagi kita yang sekarang hidup sekarang ini ya, itu sesuatu yang sederhana. Bagi kita sih udah kebiasaan lah. Tapi bagi orang-orang tertentu di kampung, ini belum tentu dijalankan. Ya, ada yang nggak punya WC itu. Jadi setahu saya kampung Cibeber itu kampung yang saat saya masuk itu belum ada WC. Jadi mereka buang airnya semua ke dekat masjid gitu.
Jadi di samping masjid itu ada balong. Di sanalah mereka buang air. Rasanya seluruh kampung itu, orang seluruh kampung. Bukan saja orang yang mau berkunjung ke masjid, tapi semuanya. Karena mereka memang nggak punya WC. Jadi adanya tempat wudhu. Kalau kita kan WC dengan tempat wudhu jadi satu. Itu yang menyebabkan kita tidak boleh baca doa keras-keras. Ya, karena kita tempat kerannya itu jadi satu dengan tempat nongkrong. Nah, di kebanyakan kampung itu terpisah. Ya wudhu saja buat mandi. Tapi tidak buat buang air. Gitu. Buang airnya terpisah. Nah ini menurut kita boros ya. Nah, karena kita ini beli mahal. Kampung kan kaplingnya masih luas. Nah ini. Yang kedua. Jawaz istighbai rajul fadil ba'da ashabi fi hajati. Kita boleh ya mengajak teman ya, mengajak teman untuk buang hajat. Maksudnya suruh nemenin itu. Karena bakalnya ada di tempat sepi ya. Ya memang ini rawan kan, rawan dari sisi keamanan. Yang ketiga, khidmatus salihin wa ahlul fadli wa tabaruk bidzalik. Kita dianjurkan berkhidmat, melayani orang saleh untuk mendapatkan berkah. Yang keempat, jawazul istinja bil ma'i wastihbabihi. Boleh istinja menggunakan air dan dianjurkan. Dianjurkan menggunakan air. Sekedar sebagai catatan saudara, bangsa Jepang saja tidak mengutamakan air. Jadi orang akan menghadapi kesulitan ketika ke Jepang kalau mau buang air tuh, karena di sana nggak banyak air, irit air gitu. Jadi pakai tisu aja, mungkin pakai tisu basah kali ya. Lalu bagi kita kan kurang marem ini, aduh rasanya nggak enak. Mereka lebih banyak membiasakan pakai tisu basah sana itu. Jadi WC-nya itu kering. Ya, orang Jepang itu marah kalau ngelihat brecetan itu. Jengkel dia. Itu jadi itu kesannya itu bersih lah. Karena apa? Penyakit itu kebanyakan mengendap di cairan gitu. Itu pendapat mereka itu. Jadi cairan itulah yang mengundang kuman dan bakteri di situ. Warajhanu ala iqtisal hajar. Dan lebih baik pakai air daripada pakai batu. Kenapa Rasulullah juga pakai batu ya? Jadi istinja menggunakan batu yang namanya peper. Nah, kalau ada air bagusnya pakai air gitu kan. Nah, ini kan Rasulullah menuntun kita pakai batu karena di sana krisis air gitu. Awil kumas, awil warak atau daun, wal afdal jam'u bainal mai wal hajal awil warak. Ya, jadi lembaran-lembaran. Kalau sekarang tisu kan. Tapi jangan pakai tisu yang buat wajah. Jadi maksudnya yang buat menghilangkan najis itu pilih yang nggak begitu terhormat gitu. Jangan sampai kertas buat nulis ini buat peper gitu, jangan. Carilah kertas yang hina, ya. Itu tadi tisu kan. Jadi tisu juga macam-macam, ada yang buat muka, ada yang memang khusus buat bawah. Nah itu sebaiknya dipilih yang peruntukannya singkatnya. Wa inik tasara ala ahadima fal mau afdal minal hajar awil warak. Tapi kalau kita harus milih apa batu, apa tisu, maka apa air, apa tisu, maka bagusnya pakai air. Li'anal ma yutahhir mahal taharatan hakikiyatan. Karena menggunakan air lebih bersih. Nah ini bedanya ya. Jadi di negara-negara maju itu tisu malah dianjurkan dibuangnya ke lubang. Kalau kita kan dilarang. Karena tisu-tisu di sana itu sudah didesain hancur kena air gitu. Ya gitu. Kalau kita kan mampet malah. Ya, jangan buang tisu tulisannya suka begitu kan. Nah, kalau tisu kita begitu, karena tisu kita ini tisu daur ulang, saudara. Tisu kita ini tisu daur ulang. Jadi nanti dijadikan bubur lagi, dicetak lagi dengan harga yang diturunkan. Ya, lebih murah. Kita nggak sadar itu semuanya mungkin ada bibit-bibit penyakit kita nggak tahu. Makanya tisu yang buat
anggota tubuh yang lebih leks seperti buat wajah, itu harganya lebih mahal. Mungkin itu produksi pertama gitu loh. Ya, jadi awalnya produksi itu. Nanti kalau udah daur ulang beda lagi gitu. Itu yang murah-murah. Seperti buat ngelap meja, buat apa ya. Itu mungkin yang murah-murah. Li'anal ma' ya tadi. Wa amal hajar awil warak fala yutahiruhu. Adapun batu serta daun, ya, daun ini juga dipilih yang keset, gitu ya. Jangan yang licin, gitu kan. Seperti daun jati itu mungkin bisa ya. Wa inama yakhaffafu najasat wa yubihu salat ma'an najasat al-ma'fu anha. Jadi kalau kita dihadapkan pada keadaan tidak ada air, ya, atau airnya harus hemat, ya sudah gunakan benda-benda tadi. Insya Allah kita dibenarkan karena menghadapi kesulitan. Singkatnya, dalam kondisi apapun sepanjang kita masih sadar, maka kita wajib sholat. Ya, tidak ada halangan, tidak ada kebolehan meninggalkan sholat sepanjang kita masih sadar sebagai manusia. Lain hal kalau kita sudah pikun, ya, itu sudah beda lagi. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, qala lin nabiyyu khudhil idawa wan talaka hatta tawarat anni faqada hajatahu. Dari Mughirah bin Syu'bah, qala, dia berkata, qala lin nabi, berkata kepadaku nabi, carilah wadah, ya, serta pergilah sehingga tersembunyi dariku. Lalu dia pun ya membuang hajatnya. Ya, dari Mughirah bin Syu'bah. Apa kandungan hadis ini? Istibabut taba'ud liqadail hajat ba'idan anin nas. Dianjurkan kita menjauhkan diri dari kerumunan orang untuk buang hajat. Ya, tapi kalau kita sudah ada ruangan beda lagi ya. Bahkan ada WC tertentu yang diservis, WC premium, ya. Sekali buang hajat itu lebih dari 15.000 apa gitu. Ya, itu pun harus pakai kartu. Jadi harus dulu. Nah, di mall-mall yang modern ada WC premium. Nah, kalau masuk bayar itu. Jadi itu diservis sedemikian rupa, wangi lah singkatnya. Ya. Jadi memang ada petugasnya. Fayustamal warak. Yang kedua, khidmatus salihin, sudah ya. Jawadul istinja bil ma'. Salah ding ini. Jawadul isti'ana bil ghair fi ihdaril ma'. Kita boleh ya meminta pertolongan untuk mendapatkan air. Minta tolong pada orang lain, ya, boleh. Wala karahiyata fihi wala naqsa. Tidak makruh dan tidak akan berkurang pahalanya. Yang ketiga, jawazul istinja bil ma', boleh istinja dengan air, wastihbabi, bahkan disunnahkan. Ya, jadi media yang paling efektif buat membersihkan najis adalah air. Wa hadza ta'kidun lima warada fil hadits sabiq. Ini merupakan takkid dalam hadis-hadis yang terdahulu. Nah, jadi saudara harus paham kalau untuk kita pengetahuan ini tidak terlalu aneh, ya. Tapi ini sudah disampaikan oleh Rasulullah 15 abad yang lalu. Saat orang itu masih malas mandi. Jadi orang-orang Eropa itu masih malas mandi. Islam itu sudah mengenalkan mandi. Ya, terutama bahkan kita ini satu-satunya mungkin umat beragama yang akan menghadap Allah, Tuhannya, itu dengan bersih-bersih. Jadi yang dibersihin banyak, bukan satu aja. Ya, mulai dari hidung, mata, wajah, telinga, tangan, kaki, dalam rangka menghadap Tuhannya. Umat lain nggak ada. Nggak ada gereja itu, malah dia medok kan. Dandannya medok, dan sendalnya boleh dibawa. Di gereja itu nggak lepas sendal. Sendalnya boleh dibawa. Nah, ini yang membuat mereka asik. Ya, sehingga asik, mereka boleh pakai pakaian yang bagus, menggandeng
orang yang disukainya itu. Tidak ada larangan. Jadi laki perempuan bisa gandengan, bisa rendengan singkatnya. Kalau kita kan enggak, akhwat sana, ikhwan sana kan begitu. Ya kan? Nah, ini. Jadi inilah keistimewaan umat Islam. Ya, seharusnya kalau dilihat dari situ umat Islam ini yang paling bersih sebenarnya. Karena dia minimal 5 kali sehari semalam itu mencuci mukanya. Sehingga pantas di hari kiamat nanti akan kinclong. Ya, berbeda dengan umat lain yang buram gitu, buram. Nah, kita ini akan tampil dengan cerah gitu. Nah, insya Allah. Kita lanjutkan, bentar lagi ya. Wujubul istinja minal bauli wal ghaid wa kullu kharijin min ahadi sabilainin najisin mulawath. Wajib cebok dari kencing maupun buang air besar, dan semua yang keluar tuh dari kedua jalan tapi yang basah. Yang basah. Nah, kalau angin kan enggak kan? Nah, jadi kalau keluar angin mah enggak sunah cebok enggak. Ya. Jadi ada orang yang masih berpendapat saudara, karena kurang paham tentang hukum Islam ini, dikiranya makan itu membatalkan wudhu, makan. Sehingga mereka ketika berbuka di masjid, mereka wudhu lagi. Bukan karena sadar mencuci kotoran, bukan. Karena punya keyakinan batal wudhunya. Ini karena kurang paham. Nah, saudara, seperti yang kita lihat, ya, pernyataan wajib istinja dari buang air besar maupun air kecil. Sekedar saudara tahu, orang kafir itu nggak pernah cebok kalau kencing. Jadi yang sebenarnya butuh bersih itu kita. Bahkan kadang-kadang dia itu kurang ajarnya nggak disebor. Ya kalau saya lihat di mall ya, bekas itu kurang ajar. Pasti ini bukan muslim. Kalau muslim itu pasti care gitu tentang kesehatan, kebersihan. Jadi dari sisi itu, betul-betul Rasulullah sudah menuntun kita ya, menjadi orang yang bersih. Gitu. Bahkan orang-orang baru suruh cuci tangan, kita sudah cuci muka, cuci hidung. Ya kan? Sampai apa itu istilahnya yang dimasukkan itu. Nah, kita mau sama, suruh masukkan ke dalam supaya keluar setan-setannya gitu, bahasa kita. Jadi singkatnya sebodoh-bodohnya orang Islam kalau dia rajin ibadah, sebodoh-bodohnya orang Islam. Katakanlah dia nggak pernah sekolah. Nggak pernah sekolah SD pun contohnya. Pasti dia akan tampil bersih. Pokoknya orang yang taat saja. Dia akan tampil bersih, dia tahu waktu, dia tahu kesopanan. Ya, singkatnya dia nggak pernah sekolah umum, pokoknya belajar agama saja dari nol. Pasti dia akan tampil menjadi orang yang bersih, orang yang jujur, orang yang amanah, begitu. Seharusnya. Ya. Kalau kemudian tampilnya berbeda ini pasti ada ganjelan. Kenapa? Paling tidak gagal paham. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sampai di sini? Ya, dalam sebuah hadis ada keutamaan. Tapi kalau kita dihadapkan pada kesulitan berjemaah, kan kalau kita tunggu waktu mau tidur kan susah. Contohnya Pak Umar selaku Ketua DKM mengumumkan sholat isya kita jam 9. Ya, boleh-boleh saja. Tapi kan peminatnya pasti sedikit lah kalau diumumkan. Memang sunnahnya begitu. Mau tidur, ya. Pokoknya sudah nggak ada kegiatan lain. Maksudnya supaya kita mengakhirkan semua kegiatan itu dengan ibadah. Begitu bangun, yang pertama kali kita kerjakan ibadah lagi gitu. Yaitu tahajud. Sunnahnya begitu. Untuk sholat isya. Kan? Semua sholat sunnahnya on time. Begitu masuk waktu langsung. Kecuali isya. Isya itu batasnya itu sebelum jam 12 malam. Jadi isya bukan subuh, akhir dari isya itu bukan subuh, tapi tengah malam. Ya, jadi banyak orang mengira, dikiranya masuk akhir dari zuhur kan masuk asar, ya kan? Akhir dari asar kan maghrib, akhir dari maghrib kan isya. Tapi bukan akhir dari isya itu subuh, tapi tengah malam. Nah, maka kalau kita sudah berencana mau tidur,
Itu yang terbaik, waktu terbaik buat Isya. Jadi sekitar jam 9-an. Nah, kalau itu dibuat aturan contohnya, ya peminatnya kurang. Maka ya tepat waktu itulah. Ya kalau kita bisa mengendalikan diri kita, seperti kita nggak dalam rombongan gitu kan, ya kita sendirilah, nggak ikut normal, seperti kita musafir, ya bagusnya menjelang tidur itu. Sesudah tidak ngomong-ngomong lagi, ya nah itu Pak. Baiklah, sudah tidak ada lagi ya. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga kajian ini menambah wawasan kita, sehingga kita bisa ibadah dengan ilmu. Nah, tujuan kajian itu kan memandu ibadah dengan ilmu. Jangan dengan katanya, jangan. Tapi memandu ibadah dengan ilmu. Itu tujuan dari kajian. Semoga Allah berkenan memberikan pahala yang berlimpah buat kita. Semoga Allah berkenan melindungi kita dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Dan semoga Allah memberi karunia hadiah masa depan yang cerah pada putra-putri kita, senantiasa membimbing mereka menjadi generasi yang saleh dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.